Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Enterprise Resource Planning, Bapak Fatoni STM MSI. Baik, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 09131382025136, kelas Sistem Informasi Bilingual 6A. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester saya. Yang pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C tentukan nilai sebagai berikut. Yang pertama, netting, looting, offsetting, dan explosion. Baik, soal pertama, perhatikan gambar alur produksi bawah ini, yang dimana D, C, 3B, 2A, yang artinya bahan baku C berasal dari D, bahan baku B berasal dari D, dan bahan baku A berasal dari B. Baik, untuk yang pertama kita akan menentukan dari bahan baku D. Di bahan baku D kita mencari netting atau kebutuhan bersih, di mana yang diketahui ada 8 periode. 8 periode dengan kebutuhan kotornya di periode pertama 20, 15, 20, 15, 28, 20, 23. Dengan jadwal penerimaannya 20 dan 10, dan tersebut ada persediaan di tangan dengan jumlah 10. Terus persediaan di tangan dikurangkan dengan kebutuhan kotor dan menghasilkan nilai 10. Dan seterusnya 15, 20 dan jadwal penerimaan 20, jadi kebutuhan bersihnya 0. Di periode keempat kebutuhan bersihnya ada 15. Di periode kelima ada nilai 28. Di periode ke-6 terdapat jadwal penerimaan 10 dengan kebutuhan bersih totalnya berjumlah 10. Dan di periode ke-7 ada 20 dan periode ke-8 ada 23. Selanjutnya kita menentukan looting atau besaran pemesanan, yang dimana kebutuhan bersihnya berasal dari netting. Kebutuhan pertama ada nilai 10, ada 15, ada 0, 15, 28, 10, 20, dan 23. Dengan ukuran lotnya kita di sini menggunakan loading metode FPR atau Fixed Order FPR atau Fixed Period Requirement, dengan intuisi lotnya sebesar 2 bulan. Jadi kita menentukan ukuran LOT-nya ada 25 dengan persediaannya 15. Dan di periode kedua dengan kebutuhan bersih 15 dikurang dengan persediaan di periode pertama, jadi hasilnya 0. Dan dengan periode 2 bulan dan di periode ke-4 bulan terdapat kebutuhan bersihnya 15 dengan ukuran LOT-nya 43 dengan hasil persediaan 28. Di periode kelima 28 dengan persediaan 0. Di bulan ke-6 ada kebutuhan bersihnya 10 dengan ukuran LOT-nya 30 dan persediaannya ada 20. Di bulan ke-7 kebutuhan bersihnya terdapat 20 dan persediaan 0. Dan di periode ke-8 terdapat kebutuhan bersihnya 23 dengan ukuran LOT-nya 23 dan persediaan 0. Selanjutnya offsetting di rencana pemesanan. Di sini rencana pemesanannya dapat lead time 1 bulan. Maka untuk periodenya kita hitung ke bulan sebelumnya, yang dimana periodenya ada bulan 12, ada bulan 1, 2, 3, sampai 8. Dengan kebutuhan bersihnya
Untuk bulan pertamanya 10, 15, 0, 15, 28, 10, 20 dan 23. Dan rencana pemesanannya kita pindah ke bulan sebelumnya, di tahun sebelumnya, di bulan 12. Maka hasilnya di bulan 12 terdapat rencana pemesanannya 10, di bulan pertama ada 15, di bulan kedua ada 0, di bulan ketiga ada 15, di bulan keempat ada 28, di bulan kelima ada 10, di bulan keenam ada 20, dan di bulan ketujuh dan ada nilai 23. Selanjutnya explosion. Karena explosion ini kita offset kebutuhan bersih di atas ke bahan baku selanjutnya. Di bahan baku selanjutnya kita ke bahan baku C. Di sini kita menentukan netting atau kebutuhan bersihnya kembali. Yang dimana kebutuhan kotornya di bulan 12 ada nilai 10, bulan pertama ada 15, bulan ketiga ada 0, 15, 28, 10, 20 dan 23. Dengan persediaan di tangan ada 15. Dengan jadwal penerimaan di bulan pertama ada 10, di bulan kedua ada 10, di bulan kelima ada 15. Maka hasil dari kebutuhan bersihnya 15, di bulan 12 tuh ada 0. Selanjutnya di bulan pertama ada 10, di bulan kedua ada 0, di bulan ketiga ada kebutuhan bersihnya 5, di periode keempat ada 28, di bulan kelima ada 0, di bulan keenam ada 15, dan bulan ketujuh ada 23. Selanjutnya kita menentukan loading. Di loading ini kita menggunakan metode load offload, di mana kita menurunkan saja kebutuhan bersih ke ukuran load. Selanjutnya pada load offload ini kita menentukan di bulan ketiga, di bulan keempat, di bulan keenam, dan di bulan ketujuh, di mana kebutuhan bersih di bulan 5 ada 5 dan ukuran lotnya juga 5. 28 ada 28, di bulan ke-6 ada 15 dengan ukuran LOT-nya 15, dan di bulan ke-7 ada 23 dengan ukuran LOT-nya 23. Selanjutnya menentukan offsetting bahan baku C, di mana kebutuhan bersihnya berjumlah pada bulan ketiga ada 5, di bulan keempat ada 28, di bulan ke-6 ada 15, dan bulan ke-7 ada 23. Maka rencana pemesanannya kita meletakkan nilai tersebut ke bulan sebelumnya. Maka di bulan kedua terdapat nilai 5 dengan dan bulan ketiga ada 28. Di bulan keempat kosong karena sudah dipindahkan ke bulan ketiga, dan di bulan kelima ada 15, dan bulan yang keenam ada 23. Baik, selanjutnya bahan baku B. Di bahan baku B ini kita memiliki nilai 3B, yang dimana hasil kebutuhan bersih kebutuhan kotor dikali 3. Maka kebutuhan kotor pada netting bahan baku B terdapat nilai 30, 45, 0, 45, 84, 30, 60, dan 69. Kebutuhan kotor ini berasal dari nilai kebutuhan kotor sebelumnya 30 dan 10. Maka dikali 3B. 3 kali 10 sama dengan 30. Maka tetapkan hasilnya dengan nilai seterusnya. Selanjutnya di persediaan di tangan di bahan baku B terdapat 25, dan jadwal penerimaannya di bulan kedua ada 10 dan bulan ke-6 ada 20.
pada hasil kebutuhan bersihnya 25, 30, hasilnya 5. Di bulan pertama ada 45, di bulan kedua ada 0, di bulan ketiga ada 35, di bulan 4 ada 84, di bulan kelima ada 30, bulan ke-6 ada 40, dan bulan ke-7 ada 69. Sekarang kita menentukan loading, di mana loading ini kita mendapatkan dengan kebutuhan bersihnya 5. Bulan satunya ada 45, di bulan 2 nya ada 0, di bulan ketiga ada 35, di bulan 4 ada 84, di bulan 5 ada 30, di bulan 6 ada 60, dan bulan ke-7 ada 69. Dengan ukuran LOT-nya 50. Kita di sini menggunakan FOQ atau Fixed Order Quantity dengan intuisi 50. Maka kita tulis sini ukuran LOT-nya 50. Maka 50 dan 5 menghasilkan persediaan 45. Dan di bulan ketiga 35, 50 hasil menyediakan persediaan 15. Di bulan keempat terdapat kebutuhan bersih 84, maka ukuran LOT-nya kita tambah 50 dan 50. Jadi hasilnya 100. Maka 84 dan 100 dapatkan persediaan dengan total 31. Artinya ada 1. Dan yang terakhir di bulan ke-7 sama seperti di bulan ke-4, lebih ukuran LOT-nya 50, maka ditambah jadi 100. Jadi persediaan yang diterima 42. Kemudian ada offsetting. Di sini offsettingnya lead time-nya 2 bulan. Dengan lead time 2 bulan, maka kita mundur 2 bulan. Jadi kita hitung dari mulai bulan 10. Maka bulan 10, bulan 11, 12, 1, 2, 3 sampai 8. Maka rencana pemesanannya kita hitung dari bulan 10. Maka pada bulan 10 terdapat nilai rencana pemesanan 5, 1145. Di bulan 12 0 karena 0 sebelumnya. Di bulan kedua di rencana pemesanan di bulan pertama ada 35, 84, 30, 40, 69. Selanjutnya di bahan baku A. Di bahan baku A kita mencari netting kembali. Dengan kebutuhan kotornya terdapat 10, 90, 0, 70, 1, 168, 60, 80, 38. Kebutuhan kotor ini didapatkan dengan hasil 2A sesuai dengan alur produksi yang dimana 2A. Maka nilai tersebut dikali 2. Kebutuhan bersih di bahan baku di kebutuhan sebelumnya dikali dengan 2, maka dapatlah hasil 10, 90, dan seterusnya. Selanjutnya terdapat persediaan di tangan ada 15. Maka kebutuhan bersih yang didapatkan, sebelumnya ada jadwal penerimaan yang dimana di bulan pertama ada 10, di bulan keempat ada 20, dan bulan ke-6 ada 20 juga. Dengan kebutuhan total bersihnya ada 85 di bulan 11. Di bulan pertama ada 60, bulan kedua ada 168, di bulan ketiga ada 60, di bulan keempat ada 60, dan bulan kelima ada 138. Selanjutnya kita mencari loading. Loading di sini kita menggunakan EOQ. EOQ
Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ. Maka rumus EOQ adalah akar 2 kali D kali K per H, dimana diketahui D merupakan total dari kebutuhan bersih. H dan H adalah biaya penyimpanan. Maka biaya tersebut ada 3.000 per unit dan periode. Dan selanjutnya ada K yang nilainya 1.500, artinya biaya pemesanan. Maka kita sudah diketahui nilai tersebut, kita masukkan ke rumus EOQ-nya, di mana EOQ sama dengan akar 2 dikali 571 dikali 1.500 per 3.000. Dengan totalnya 23,89. Jadi kita bulatkan ke atas, mendapatkan hasil 24 LOT. Selanjutnya kita menentukan periodenya. Kita menentukan periode dengan dari bulan 11 dengan kebutuhan bersihnya 85, di bulan 1 ada 60, di bulan ke 2 ada 168, bulan ketiga 60 dan 138. Terus kita menentukan menggunakan ukuran LOT yang kita sudah cari sebelumnya dengan total 24 LOT. Maka dapatlah hasil 11 karena 24 harus melebihi dari 285. Maka dapat dikurangkan, jadi persediaan ada 11. Di bulan 12 juga ada 11 persediaan. Di bulan pertama ada 23, di bulan kedua ada 23, di bulan 11 ada 11, di bulan keempat ada 23, dan bulan kelima ada 5. Maka selanjutnya kita menentukan offsetting. Di offsetting bahan baku A ini menggunakan lead time 1 bulan. Jadi kita menggunakan bulan ke-10 dengan kebutuhan bersihnya 85, 60, 168, 60, 60, 138. Dan maka hasil offsettingnya adalah di bulan 10 dapatkan nilai 85, di bulan 11 0, di bulan 12 ada 60, di bulan pertama ada 168, di bulan kedua ada 60, di bulan ketiga ada 60, dan bulan keempat ada 138. Maka hasil tersebut menentukan untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya ke soal nomor 2, jelaskan faktor-faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP atau SAP pada suatu perusahaan. Yang pertama, faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP adalah pilihan perangkat lunak. Pada pilihan perangkat lunak sebelum memilih software ERP, penting untuk mengungkapkan dan memahami setiap persyaratan yang dibutuhkan dalam implementasi. Selanjutnya, inadequate training, yang artinya kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan dapat menggagalkan suatu implementasi ERP. Maka suatu perusahaan harus dapat mencari orang yang tepat untuk memberi pelatihan dan memahami proses bisnis sekarang dan dapat menghubungkan dengan software yang baru. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari manajemen. Implementasi ERP telah berkali-kali berjalan dengan lancar, tetapi gagal karena kurangnya keterlibatan di tingkat kepemimpinan. Implementasi ERP harus dimulai dari atas karena mempengaruhi sebagian proses bisnis inti organisasi. Selanjutnya, proses risk atau resiko proses. Resiko yang akan diterima berupa kerugian keuangan signifikan atau kerugian akan reputasinya sebagai hasil perubahan yang signifikan dalam perusahaan melakukan sesuatu. Selanjutnya, evaluasi software yang tidak mencukupi. Organisasi biasanya tidak cukup memahami apa dan bagaimana software ERP bekerja sampai mereka sepakat untuk membelinya. Selanjutnya, dan yang terakhir, beberapa perubahan budaya yang harus dilakukan organisasi. Faktor tersebut, perubahan budaya biasanya memerlukan beberapa waktu yang cukup lama, dan user harus merubah fokus dari pekerjaan milik saya menjadi pekerjaan keseluruhan organisasi. Selanjutnya, soal yang terakhir,
Jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya. Berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi akademik. Dalam segi definisi, ERP adalah sistem komprehensif yang mengolah semua operasi bisnis mulai dari akuntansi, penjualan hingga layanan pelanggan. Untuk sistem informasi lainnya merupakan sistem yang memberi pengguna akses ke informasi spesifik tentang perusahaan. Dalam segi biaya, ERP lebih membutuhkan biaya yang lebih mahal dan kompleks daripada sistem informasi lainnya. Untuk sistem ERP membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan dan dipelajari cara penggunaannya dan seringkali menawarkan fitur yang lebih komprehensif. Sementara sistem informasi lainnya lebih sederhana untuk digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi. Untuk fungsionalitasnya, pada sistem ERP ini dapat langsung siap pakai digunakan tiap organisasi, sedangkan sistem informasi lainnya harus dirancang dari awal sistem atau mulai dari sistem nol. Untuk contoh pengembangan sistem informasi layanannya di perguruan tinggi atau akademik, pengembangan sistem informasi manajemen akademik atau SIMAK. SIMAK mengintegrasikan seluruh sistem informasi perguruan tinggi seperti penerimaan mahasiswa baru, data mahasiswa, data mata kuliah, manajemen kurikulum, jadwal, pengelolaan keuangan, data administrasi, serta sistem pengendalian mutu akademik. Mungkin ini saja untuk hasil jawaban ujian tengah semester saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.